pagi hari ini kita kembali belajar seni budaya seperti biasa. Namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Coba anak ibu Albert disiapkan. Ya, bro. Kita banyak doa beragama berdoa besar. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silahkan duduk. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengambil absen dulu ya. Albert, Ibu. Dayat, oke? Hadir semua ya. Pada minggu yang lalu, masih ingat tugasnya? Kalian Ibu suruh melihat apa-apa yang ada, gambar-gambar yang ada di pinggir jalan. Apa dana Ibu melihat? Kan? Gambar poster. Oke, apa lagi yang lain? Baliho. Baliho. Oke, ada lagi yang lain? Apa lagi yang melihat? Spanduk. Oke, bagus. Kampanye, Bu. Kampanye? Ya, Bu. Oh ya, kampanye itu yang poster kampanye gitu ya. Oke, bagus. Jadi, yang kalian lihat itu salah satu dari bentuk-bentuk poster ya yang ada di pinggir jalan. Itulah makanya kalian ditugaskan melihat semua yang ada, gambar-gambar yang ada di pinggir jalan. Oke, lalu apa yang kalian lihat dari gambar itu? Apa yang kalian tengok? Yang nampak sekilas itu apa? Tulisannya, Bu. Tulisan. Oke, bagus. Warnanya mencolok, Bu. Warnanya yang mencolok. Ya, oke, bagus. Gambarnya, Bu. Gambarnya. Oke, bagus, sama. Warna, gambar, tulisan. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Kata-kata yang menarik, Bu. Kata-katanya menarik. Oke, bagus. Nah, jadi dari kesekian yang kalian lihat tadi, ada gambar, ada tulisan, ada warna yang mencolok, ada tulisannya yang menarik. Itu sudah bagian dari poster. Ya. Nah, sehubungan dengan itu, Nak, materi kita pada hari ini yaitu tentang menggambar poster. Sebelum kita mulai menggambar, kalian harus tahu terlebih dahulu apa tujuan kita belajar pelajaran ini. Pada saat kita belajar nanti, Ibu berharap anak Ibu dapat menjelaskan pengertian menggambar poster dengan benar. Lalu nanti pada pelajaran kita ini, Ibu berharap kalian bisa konsep dari menggambar poster tersebut. Nah, itulah yang kita bahas hari ini. Ya, namun itu nanti kalian mengurutkan jenis-jenis poster, lalu juga ada menganalisa alat dan bahan yang kita gunakan untuk poster, lalu kalian nanti juga dapat menyimpulkan cara pembuatan menggambar poster dan juga dapat membuat nantinya gambar poster. Nah, pada kesempatan ini kita baru mempelajari tentang pengetahuannya, Nak ya. Nah, jadi buku yang kita gunakan, buku Seni Budaya edisi revisi 2017 SMP kelas 8. Kalian buka halaman 122 tentang menggambar poster. Selain kalian menggunakan buku paket kita ini, kalian nanti juga bisa menengok YouTube. Ya, di YouTube banyak, di Google juga ada banyak. Jadi kalian bisa melihat menggambar poster. Keluar semuanya. Ibu mau bertanya sama kalian dulu. Coba kalian amati gambar yang Ibu punya. Nampak gambar Ibu, Nak? Jelas? Jelas. Oke, Ibu mau tanya sama Ibu. Apa yang kalian lihat dari gambar Ibu ini? Ya, angkat tangannya yang tahu, Nak. Air. Air. Apalagi, Nak? Ada tulisannya, Bu. Ada tulisannya, ya betul, ada tulisannya. Apalagi? Ada? Ada tangannya. Bagus. Nah, ya. Ada warna yang mencolok. Warnanya mencolok. Jadi, gambar yang Ibu tampilkan ini, Nak, itu adalah salah satu dari gambar poster. Nah, ini dia. Ya, jadi ada warnanya, ada gambarnya, juga ada tulisannya.
materi kita hari ini tentang menggambar poster. Siapa yang tahu apa itu poster? Ya? Poster adalah imbauan, ajakan, atau pesan dalam bentuk gambar dan tulisan. Oke, bagus. Nah, Ibu jelaskan, menggambar poster itu adalah imbauan, ajakan, atau pesan dalam bentuk gambar dan tulisan. Jadi sudah paham apa itu poster, nak? Sudah paham? Nah, gambar poster itu dia juga sebagai bentuk komunikasi visual, artinya sebagai orang untuk menyampaikan pesan. Nah, dalam pembuatannya nantinya juga ada pemberian gambar, lalu pesan yang ingin disampaikan. Lalu kalian bisa menerima pesan itu dengan baik, artinya pesannya sudah tersampaikan dengan baik. Bahan dan teknik dalam menggambar poster. Dalam menggambar poster itu ada dua teknik. Pertama, teknik manual. Ada teknik digital. Kita menggunakan teknik manual, itu bahannya ada cat poster, ada cat air, ada tinta, bisa juga krayon atau pensil warna yang kalian gunakan sehari-hari. Ya, yang biasa kita gunakan untuk menggambar. Jadi tidak mesti cat poster. Krayon juga bisa, ya. Pewarna lainnya juga bisa. Nah, itulah yang disebut dengan tekniknya teknik manual. Ya, apa yang bisa kita gunakan. Kalau dia tekniknya teknik digital, jadi yang digunakan itu adalah komputer dan alat cetak. Paham? Apa alat cetak, nak? Printer, ya. Oke, sebelum Ibu masuk yang berikutnya, Ibu mau kalian lebih bersemangat? Kita ice breaking dulu. Kita nyanyi. Di sini senang, di sana senang. Yuk, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Jadi pada pengertian sudah paham, nak, ya? Pengertian poster sudah paham? Alat dan bahannya sudah tahu, nak? Sudah tahu. Nah, ketika kita menggunakan poster, itu kita tidak hanya melihat gambar, tetapi kita juga melihat tulisan. Ada hurufnya di sana. Ya, coba lihat, nak. Contoh jenis huruf dan nama-namanya. Ini sebenarnya yang huruf itu banyak, tapi Ibu hanya mengambil 3 saja, ya, untuk contoh. Tapi kalau kalian pengen tahu banyak, itu ada di komputer, ada namanya font, dekat huruf yang atau ukuran huruf, nanti ada font namanya. Nah, salah satunya adalah huruf, nama hurufnya atau nama fontnya itu Times New Roman. Nah, kayak gitu bentuknya. Lalu ada lagi Arial Black. Ya, itu hurufnya agak tebal. Lalu ada sudah bright. Ini salah satu yang yang tegak hurufnya, yang kokoh, ya. Yang kokoh, yang kuat, yang bisa dibaca dalam waktu sekilas. Misalnya kan letak poster itu kan di tepi jalan, ya. Jadi kita harus bisa melihatnya sekilas kita sudah tahu karena sambil lewat. Nah, ini tapi kalau kalian lihat, ini contoh yang lain itu juga banyak kalian temukan di komputer, ya. Kalau kalian sudah terbiasa mengetik, itu sudah bisa kalian temukan di komputer. Nah, huruf ini itu bisa juga kalian buat secara digital, ada di komputer, dan bisa juga kalian buat secara manual. Kita bikin dengan pensil atau alat tulis lainnya. Bisa kita contoh. Oke, lalu ada lagi gambar huruf. Nah, pemilihan huruf yang sesuai dengan tema gambar poster itu merupakan hal yang menentukan keberhasilan kita membuat gambar poster tadi, nak. Kalau huruf dan gambarnya itu bagus, artinya pesannya bisa tersampaikan dengan cepat. Maksud dengan cepat itu kan dia hanya dipajang di tepi jalan, ya, di tepi jalan, pinggir tempat-tempat kosong. Jadi kalau kita berkendaraan, kita harus membacanya itu hanya terlihat sepintas saja. Ya, jadi itu harus tersampaikan dengan cepat. Makanya gambarnya, tulisan hurufnya itu harus huruf-huruf yang tegas dan mudah untuk dibaca. Nah, kalau kita salah memilih huruf, nak, ya, kalau dalam poster kita salah memilih huruf, itu dapat mengganggu, nak. Ya, artinya pesan kita nanti tidak tersampaikan dengan baik. Ya, jadi hati-hati dalam memilih huruf. Kadang-kadang
hurufnya itu terlalu bergaya-gaya, jadi tidak sampai pesan kita ke orang lain, apa yang disampaikan lewat poster tadi. Nah, lalu setelah ini, kalian harus tahu kalau di dalam menggambar poster itu juga ada komposisi-komposisi atau bagaimana penempatan dalam membuat poster. Perhatikan huruf slide di depannya. Coba Albert baca komposisi gambar posternya. Komposisi gambar poster, letak gambar kata-kata di atas dan Perhatikan gambar ibu yang di depan. Di gambar poster yang pertama itu kita lihat ada objek, ada tulisan. Ya, itu seimbang tidak antara gambar dengan tulisan? seimbang. Nah, jadi ini juga bisa menjadi referensi kita membuat poster gambar dan tulisannya yang seimbang. Ada lagi poster yang kedua ini, jangan sentuh rokok. Ini poster gigi. Ya. Gambarnya penuh, Nak. Objeknya penuh, tapi tulisannya hanya di bagian kiri sudut. Jadi penempatan gambar dan tulisan itu harus seimbang. Ada yang sentral, ada yang simetris, ada yang asimetris. Jadi harus tepat ya. Tanya dulu, kalau dalam teknik manual kita pakai media apa, Nak? Bahan. Pakai kertas. Di mana dia membuat poster, Nak? Di dinding. Nah, kalau di dinding ini namanya mural. Ya. Jadi membuat poster itu tidak hanya di kertas, di kanvas, tidak hanya di kendaraan, tapi juga bisa di dinding. Ini teknik digital atau manual, Nak? Manual. Jadi dia menggambar di dinding. Jadi kalau ada dinding-dinding kosong di sekolah kita, kalau kita dapat izin, kita bisa membuatnya mural. Tertarik tak untuk membuatnya? Tertarik. Nah, dalam membuat gambar poster, Nak, kita tidak hanya belajar biasa saja, tapi kita juga bisa menang di dalam kompetisi. Itu salah satu bentuk-bentuk poster yang pernah juara. Kalian amati ya, itu tekniknya apa? Ya, objeknya apa? Penempatan tulisannya bagaimana? Pewarnaannya seperti apa? Ya, jadi harus lebih bersemangat, harus lebih tahu kita tentang poster apa nanti akan kita buat. Nah, jadi intinya di sini adalah kalian juga bisa menang. Kalau kalian menggunakan teknik manual, makanya crayon, ada pakai apa ya? Kalau yang teknik manual kayak kita menggunakan komputer. Apa lagi kan? Biasanya kalau komputer itu dicetak di atas apa? Ayo kita pakai cetak yang bahannya apa? Kita maksudnya pakai apa? Ada kertas ya. Jadi kita menggunakan seperti plastik. Ya, plastik juga bisa. Kayak orang jualan gitu, kalau kalian beli mana ya, itu juga bisa di atas kainnya juga bisa, di atas kain juga bisa, di atas plastik juga bisa, dan plastik juga bisa. Tidak mesti di atas kertas. Paham ya? Gambar poster yang lain bisa juga kalian lihat di buku paket ya. Ya, berikutnya bentukan sama kelompok udah ya? Dan ibu mau kita berdiskusi satu kelompok satu ini. Oke, nah ibu waktu kalian ibu kasih 15 menit, setelah itu kita bacakan ke depan hasilnya. Satu, dua, satu tangan ya. Satu, dua, tiga. Kelompok satu, poster lingkungan. Oke, kelompok tiga. Kami dari kelompok 3 akan tekniknya adalah teknik manual dan kelompok Dan kelompok empat. lingkungan kami poster kampanye teknik digital. Oke, bagus. Ya, ada tampilan dari kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Ada yang bisa menarik kesimpulan? Jadi pada gambar poster ini ya, yang intinya adalah jelas gambarnya, tulisannya, dan warnanya ya. Ya, kamu harus memperhatikan bentuk tulisannya
jangan asal-asal membuat tulisan. Kan kita tadi sudah dijelaskan bagaimana font atau hurufnya, ya. Lalu kalau bisa di dalam poster tadi harus ada pesan yang disampaikan. Ini tidak hanya kita buat-buat saja, tetapi ada pesan. Isi dan penyampaian bagian tadi nomor 1 sudah bagus, tapi perlu dilihat kembali nak pesannya disampaikan tidak di dalam konteks yang kalian sukai tadi. Ya, tapi Ibu sudah memberikan nilainya sudah cukup bagus. Ya, nah yang bagus itu yang Ibu tengok tadi yang kelompok 3 itu sudah bagus. Artinya sudah bagus sekali karena materinya sudah cukup bagus, penyampaiannya juga sudah cukup bagus. Lalu yang diminati sudah ada dan penjelasan dari poster yang kalian suka itu juga sudah ada. Dan di posternya komposisinya itu juga sudah jelas. Oke, tepuk tangan dulu. Kita sudah kasih kalian penugasan tadi. Ibu mau tes kalian tentang materi kita hari ini. Sebutkan 2 teknik dalam gambar poster. Ya, katakan. Teknik manual dan teknik digital. Teknik manual dan teknik digital. Oke, tepuk tangan. Ya, putar sini. Oke, tepuk tangan 3 kali. Atas. Digoyang-goyang. Pernah menulis? Pernah? Oke, digoyang. Telunjuk. Oke. Tepuk tangan, silakan duduk. Dan hari ini tugas di rumah terkait dengan materi kita menggambar poster. Carilah contoh gambar poster ya yang bertema tentang lingkungan. Lalu kalian bawa juga alat dan bahan. Kita menggunakan teknik manual. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Ini Ibu Raya tentang menggambar poster. Harapkan kita bertemu lagi minggu. Agama dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Ibu Guru.